Assalamualaikum pendengar pengantar tidur. Apa kabar? Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah dari seorang sahabat Ansyar yang bernama Abu Darda, orang bijaknya umat ini. Abu Darda radhiyallahu anhu seorang sahabat Ansyar dari kabilah Khazraj. Ia termasuk orang Ansyar yang paling terakhir memeluk Islam. Tapi ia malah terkenal menjadi seorang yang paling berilmu di tengah kaumnya, paling fakih dan paling banyak hikmah dalam ucapannya. Ia wafat tahun 32 Hijriah. Abu Darda adalah seorang pedagang kesatria dan seorang yang bijaksana. Namanya adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansyari al-Khazraji. Namun kunyahnya Abu Darda lebih dikenal dari nama aslinya. Meskipun namanya cukup tenar di antara para sahabat Nabi, tapi ternyata ia termasuk orang Ansyar terakhir yang memeluk Islam. Awalnya, ia seorang pagan, penyembah berhala. Kisah keislamannya cukup menarik, diawali dengan kedatangan Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma ke rumahnya. Mereka datang tanpa sepengetahuannya. Mereka hancurkan berhala yang disembah Abu Darda. Saat Abu Darda pulang, ia kaget. Ia pungut dan kumpulkan remukan berhala itu dan berkata, "Bodoh sekali kalian ini. Mengapa tidak kalian lawan? Mengapa tidak kalian bela diri kalian sendiri?" Ummu Darda menimpali, kalau mereka bisa memberi manfaat dan menolak bahaya kepada orang lain, tentu mereka mampu melakukannya untuk diri mereka sendiri. Abu Darda berkata, "Tolong siapkan air di wadah mandi untukku. Siapkan juga pakaian dan perlengkapannya." Setelah itu ia pergi menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kedatangan Abu Darda, Abdullah bin Rawaha berkata, "Rasulullah, itu Abu Darda. Menurutku ia datang untuk menuntut balas kepada kami." Nabi menanggapi, "Kedatangannya untuk memeluk Islam. Sesungguhnya Robku menjanjikan kepadaku bahwa Abu Darda akan memeluk Islam." Meskipun termasuk orang yang terlambat menerima Islam, tapi Abu Darda memiliki kedudukan yang mulia di tengah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda tentang dirinya, "Sebaik-baik penunggang kuda, kesatria adalah Uwaimir." Beliau juga bersabda, "Dia adalah orang bijaknya umatku." Abu Darda adalah salah seorang dari 4 orang penghafal Al-Quran di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Quran itu tidak dihafal kecuali oleh 4 orang: Abu Darda, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Rasulullah adalah seorang pendidik luar biasa. Kalau kita pelajari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai metode ajar yang variatif. Beliau mengajar dengan keteladanan, menyampaikan dengan lisan yang fasih, metode yang menarik, kadang santai, kadang serius, kadang bercanda, dan bisa pula mengajar dengan tegas. Sehingga apa yang beliau ajarkan begitu berpengaruh pada pribadi para sahabat. Pengaruh besar itu juga dirasakan Abu Darda. Rasulullah banyak menasihatinya dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Seperti dalam sebuah riwayat, dalam Sahih Muslim dari Abu Darda, ia berkata, "Kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatiku dengan 3 hal. Ketiga hal ini tidak akan kutinggalkan selama aku hidup. Puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidak tidur sebelum melakukan sholat witir." Diriwayatkan bahwasannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Abu Darda. Umar mendorong pintu rumahnya, ternyata tak terkunci. Ia masuk ke dalam rumahnya yang gelap. Ia meraba-raba hingga tahu posisi Abu Darda. Ia sentuh bantalnya, ternyata bantalnya adalah pelana kuda. Ia pegang selimutnya, ternyata kain yang tipis. Umar kemudian berkomentar, "Bukankah kondisi kita sekarang lapang? Maukah ku beri bantuan?" Maksud Umar, umat Islam sekarang berkecukupan, tidak seperti di awal keislaman. Abu Darda menanggapi, "Ingatkah engkau sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Umar bertanya, "Hadis yang mana?" Abu Darda menjawab, "Hendaknya perbekalan kalian di dunia ini seperti bekalnya para musafir." Kata Umar,
Iya, aku mengingatnya. Kata Abu Darda, lalu apa yang kita perbuat sepeninggal beliau, Umar? Keduanya pun menangis hingga waktu pagi tiba. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku tak merasa senang jika aku berdiri memasuki pintu masjid dalam keadaan mendapatkan keuntungan jual beli setiap hari 300 dinar, tapi tidak hadir berjamaah sholat 5 waktu. Aku tidak mengatakan sesungguhnya Allah tidak menghalalkan jual beli dan tidak mengharamkan riba, tapi aku ingin termasuk pedagang yang perniagaan itu tidak membuatnya lalai dari mengingat Allah. Dari Yazid bin Umairah, ia berkata, saat Mu'az bin Jabal di akhir hayatnya, ada yang bertanya padanya, Abu Abdurrahman, nasihatilah kami. Mu'az berkata, carilah ilmu di sisi Uwaimir, Abu Darda, karena ia termasuk orang yang diberikan ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang hakim di Damaskus, dan ia adalah seorang ulama, orang yang tenang dan seorang cendekia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia pernah sholat di akhir malam. Ia berkata, mata-mata telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, sementara engkau ya Allah terus-menerus mengurusi makhlukmu. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, mengucapkan Allahu Akbar 100 kali lebih aku sukai daripada bersedekah 100 dinar. Dikutip dari Jami'al Ulum wal Al-Hikam halaman 70. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ada 3 hal yang membuatku tertawa dan ada 3 hal juga membuatku menangis. Yang membuatku tertawa adalah para pengharap dunia, padahal kematian selalu membuntutinya. Seorang yang lalai padahal tak ada yang membuatnya lalai, orang yang tertawa kencang padahal dia tak tahu apakah Allah ridho atau murka padanya, dan orang yang membuatku menangis adalah berpisah dari orang-orang tercinta, Muhammad dan sahabatnya. Kengerian saat sakaratul maut dan berdiri di hadapan Allah sementara aku tak tahu apakah menuju surga atau neraka. Saat hendak wafat, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada untanya, "Hai Damun, jangan nanti kau debat aku dengan permusuhan di hadapan Robku. Sesungguhnya aku tak pernah membawakan di atasmu sesuatu yang tak mampu kau angkat." Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku berlindung kepada Allah menemui suatu hari yang di dalamnya aku tidak mengingat Abdullah bin Rawaha. Apabila menemuiku dari depan, ia terbiasa menepuk dadaku. Kalau menemuiku dari belakang, ia tepuk punggungku. Ia berkata, Uwaimir, duduklah sebentar, marilah kita menambah iman. Kami duduk lalu mengingat Allah, lalu ia berkata, Uwaimir, inilah majelis iman. Saat ada yang berkata kepada Abu Darda, tidakkah kau membenci saudaramu semuslim karena telah berbuat maksiat demikian dan demikian? Ia berkata, yang aku benci adalah perbuatannya, tapi tetap ia saudaraku. Namun memang persaudaraan agama itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena kekerabatan. Ini adalah pelajaran bagi kita. Terkadang ketika ada teman yang futur, ada teman yang hijrah, kemudian kembali lagi pada kebiasaan lamanya, kita merasa kesal, lalu menjauhinya. Tidak lagi menyapanya dengan ramah, padahal yang kita benci itu adalah maksiatnya, bukan dia. Sehingga usaha yang kita lakukan adalah memisahkan dirinya dari sesuatu yang kita benci itu, yaitu perbuatan maksiatnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku mendoakan 70 orang saudaraku dalam sujud. Kusebut namanya satu persatu. Kita boleh introspeksi diri kita sendiri, tak usah dalam sujud. Pernahkah kita menyebut nama teman kita dalam doa kita? Inilah persaudaraan, inilah perasaan cinta karena Allah, dan inilah yang akan mendatangkan rasa manisnya keimanan. Seorang dari kabilah Nakka berkata, saat Abu Darda tengah sakaratul maut, aku mendengarnya berkata, aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah bersabda, beribadahlah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Kalau kau tidak mampu, maka sungguh Allah melihatmu. Siapkan dirimu pada kondisi sakaratul maut, kemudian waspadalah terhadap doa orang yang dizolimi, karena doanya tak terhalangi. Dan siapa yang sanggup untuk hadir di jamaah 2 sholat,
Sholat isya dan subuh walaupun dalam keadaan merangkak, lakukanlah. Hadis Hasan riwayat At-Tabrani. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanadnya dari Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya. Ia berkata, Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda, ia lihat Ummu Darda tampil kusut. Ia berkata, "Bagaimana kondisimu?" Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda itu tak butuh lagi dengan dunia." Lalu Abu Darda datang, ia membuatkan makanan untuk Salman, lalu Salman mengatakan, "Makanlah." Abu Darda menjawab, "Aku sedang berpuasa." Salman berkata, "Aku tak akan makan sampai kau juga ikut makan." Akhirnya Abu Darda pun makan. Saat malam tiba, Abu Darda langsung bersiap untuk sholat malam. Kata Salman, "Tidurlah dulu." Ia pun tidur. Beberapa saat kemudian ia bangun untuk sholat. Salman kembali mengatakan, "Tidurlah." Saat akhir malam Salman berkata, "Sekarang sholatlah." Lalu keduanya pun sholat. Setelah itu Salman berkata, "Sesungguhnya Robmu memiliki hak atas dirimu, dirimu juga memiliki hak atas dirimu sendiri. Demikian juga keluargamu memiliki hak atas dirimu. Berilah kepada setiap yang memiliki hak itu haknya masing-masing." Kemudian Abu Darda menemui Nabi SAW. Ia menyebutkan apa yang diucapkan Salman. Nabi SAW mengomentari, "Salman benar." Abu Darda radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Rasulullah duduk di atas mimbar. Beliau berkhotbah membacakan ayat. Di sisi beliau ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aku berkata, "Hai Ubay, kapan ayat ini diturunkan?" Namun Ubay tidak menanggapiku. Lalu kutanyakan kembali, tapi ia juga tidak menanggapiku hingga Rasulullah turun dari mimbar. Barulah Ubay berkata, "Tidak ada bagian untukmu pada Jumatmu kecuali kesia-siaan." Saat Rasulullah usai sholat, aku dekati dan kusampaikan ucapan Ubay tadi. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, Anda tadi membaca ayat dan di sampingmu ada Ubay bin Ka'ab." Kutanyakan padanya kapan ayat ini diturunkan, namun ia tidak meladeniku. Saat Anda turun dari mimbar, ia mengatakan bahwa Jumatku sia-sia. Lalu Nabi SAW menanggapi, "Ubay benar. Jika kau mendengar imammu berkhotbah, diamlah sampai ia selesai khutbah." Hadis riwayat Ahmad 20780 dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Tamamul Minnah halaman 338. Dari adalah Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Penduduk Damaskus sekalian, kalian adalah saudara seagama dari sisi tempat. Kalian adalah tetangga dan pembela dari musuh-musuh. Tidak ada yang menghalangiku untuk mencintai kalian. Hanya saja bebanku adalah selain dari kalian. Kulihat ulama-ulama kalian telah wafat, sementara yang tidak berilmu di tengah kalian tidak mau belajar. Menurutku kalian telah menerima sesuatu yang ditanggungkan untuk kalian. Namun kalian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada kalian. Ketahuilah sesungguhnya sekelompok orang membangun bangunan yang kokoh, mengumpulkan harta yang banyak, panjang angan-angannya, kemudian bangunan mereka menjadi kuburan. Angan-angan mereka hanyalah tipu daya. Harta yang mereka kumpulkan sia-sia. Tidakkah mereka mau belajar sehingga mereka pandai? Karena seorang yang berilmu dan menggaji ilmu mendapatkan pahala yang sama. Tidak ada kebaikan pada manusia pada selain itu." Jubair bin Nufair berkata, "Saat Siprus ditaklukkan, penduduknya dipisah-pisahkan. Mereka saling menangisi. Saat itu kulihat Abu Darda sedang duduk sendiri dan menangis. Aku bertanya, 'Abu Darda, apa yang membuat Anda menangis? Padahal hari ini Allah memulihkan Islam dan pemeluknya.' Ia menjawab, 'Celaka engkau Jubair, betapa hina seorang di sisi Allah apabila mereka meninggalkan apa yang Dia perintahkan.'" Diriwayatkan Abu Darda menulis surat kepada Salman, "Saudaraku, manfaatkanlah masa sehatmu dan waktu luangmu sebelum terjadi musibah yang seseorang tak mampu menghalanginya. Manfaatkanlah doa seseorang yang mendapat musibah.
Saudaraku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Dikutip dari Tamamul Minnah 292. Allah Ta'ala memberikan jaminan mendapat naungan malaikat, rahmat, dan melewati sirat menuju ridha Allah bagi orang-orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Saudaraku, sayangilah anak yatim, dekati dan beri makan mereka dengan makanan yang sama denganmu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda saat itu, ada seseorang yang mengadukan kepada beliau tentang kerasnya hatinya. Rasulullah SAW bersabda, apakah kau mau hatimu menjadi lembut? Iya, jawab orang tersebut. Beliau mengatakan, dekatkan dirimu pada anak yatim. Usap kepala mereka, beri mereka makan dengan makanan yang sama kualitasnya dengan yang kau makan. Sesungguhnya yang demikian itu akan melembutkan hati dan mewujudkan harapanmu. Saudaraku, jangan engkau terperdaya dengan persahabatanmu dengan Rasulullah. Apabila kita hidup panjang sepeninggal beliau, demi Allah kita tak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Dari Abu Kilabah bahwasannya Abu Darda pernah bertemu seseorang yang melakukan dosa. Lalu orang-orang mencelanya. Abu Darda berkata, menurut kalian, bagaimana sekiranya kalian melihat ia tengah diterkam singa? Apakah kalian akan menolongnya? Mereka menjawab, tentu. Abu Darda berkata, karena itu jangan kalian caci maki saudara kalian ini. Pujilah Allah Azza wa Jalla yang telah menjaga kalian tidak melakukan dosa tersebut. Mereka berkata, tidakkah engkau membencinya karena berbuat maksiat? Abu Darda berkata, yang aku benci itu perbuatannya. Kalau dia sudah berhenti melakukannya, dia tetap saudaraku. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda adalah sebuah riwayat dari Muslim dengan sanadnya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi akan mendapat perlindungan dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim 809. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, siapa yang diberikan keberuntungan memiliki sifat lemah lembut, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan. Siapa tidak diberikan keberuntungan memiliki sifat lemah, dia sungguh telah dihalangi dari kebaikan. Abu Darda radhiyallahu anhu adalah seorang yang bijak. Di antara ucapan-ucapan yang lahir dari kebijaksanaan beliau adalah, seandainya seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, pasti rezeki tersebut tetap mendapatkannya sebagaimana kematian tetap mendapatkannya. Ucapan beliau yang lain adalah, siapa yang banyak ucapannya, banyak pula bohongnya. Siapa yang banyak bersumpah, banyak pula dosanya. Siapa yang banyak berdebat, permusuhan, maka tak selamat agamanya. Abu Darda berkata, siapa yang hanya mengenal nikmat Allah hanya pada makanan dan minuman, sungguh sedikit ilmunya dan azab hadir untuknya. Siapa yang tidak cukup dengan dunia, maka tidak ada dunia baginya. Dari Ummu Darda radhiyallahu anha, ia bercerita tak kala Abu Darda tengah mengalami sakaratul maut, ia berkata, siapa yang beramal mempersiapkan untuk hari ini, siapa yang beramal untuk saat-saat seperti ini, siapa yang beramal untuk kondisi terbaring seperti ini. Kemudian ia membaca firman Allah, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, kepada Al-Quran pada permulaannya. Quran Al-An'am ayat 110. Abu Darda radhiyallahu anhu wafatnya di Damaskus pada tahun 32 Hijriah. Ada juga yang berpendapat tahun 31 Hijriah. Demikian kisah singkat dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.